Oke, kali ini gua tetap seperti biasanya nggak bakalan ngasih kalian dulu konten-konten yang pemersatu bangsa kata orang kan. Gua bakalan ngajak kalian ke konten-konten atau video-video yang agak lebih sedikit berat atau yang sedikit menyeramkan gitu kan di tepi jurang. Kalian tahu apa yang bakalan gua angkat pada kali ini? Yaitu Fufu Fafa. Kalian udah pada tahu apa tuh? Nyebutinnya aja susah, ngeri cuk gitu kan. Kalian udah pada tahu kan Fufu Fafa itu apa? Soalnya di dunia maya itu udah banyak banget itu. Itu siapa? Itu kenapa? Itu di mana dan ada apa dengan Fufu Fafa? Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita lihat video-video tentang Fufu Fafa. Tapi sebelum kita mulai, kita disclaimer dulu kan. Ini video reaction, bukan untuk mengadu domba atau menyalahkan orang lain, tapi kita pengen tahu aja apa itu Fufu Fafa yang lagi rame di sosial media. Oke? Oke, ini video yang pertama nih. Jadi Gibran itu Fufu Fafa jelas alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karli dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun, biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Oh, di media sosial Kaskus juga banyak itu. Gibran, ini nomor handphonenya Gibran jelas. Muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika dua variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Artinya apa? Ketika nomor handphone dan kemudian akun dimasukkan, munculnya Fufa. Cuman saya terus waktu itu mengingatkan ke teman-teman, jangan teruskan. Karena kalau teruskan, jangan teruskan. Ini video jangan diteruskan. Ya kita takut ini nanti salah kaprah kan. Soalnya kita cuma ngambil videonya di TikTok kan. Yang penting ini, kalau kalian udah tahu ini Bapak Roy Suryo, kalau nggak salah namanya Roy Suryo, itu ahli telematika. Pokoknya gua nggak tahu apa itu telematika, kalian cari tahu aja sendiri di Google kan. Oke. Tapi menurut pernyataan beliau tadi yang barusan gua lihat, gua dengar kan, Fufu Papa itu, ya itu. Kalian tahu lah. Oke, next video. Kayak kiri kanan size-nya beda. Enggak lah, sama lah. Pre-love Syahrini. Anda pikir Anda siapa? Kan. Jadi kalau menurut gua sih, kalau suatu kejadian atau suatu peristiwa itu kalau direkam dan diupload ke sosial media, kadang-kadang ya bacot ya dikontrol lah dikit kan, jadi bumerang kan sekarang. Rupanya Mas Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia kita, suka Mas Syahrini. Itu beliau bercanda atau serius gue juga nggak tahu, tapi itu ucapan beliau dari video itu tadi. Ini video dari orang lain yang gue comot buat gue reaction doang. Gue tidak bermaksud apa-apa ya. Jangan nanti gue hilang. Oke, lanjut. Kenapa orang-orang pada mikir kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran? Kenapa orang-orang pada mikir Fufu Papa itu Mas Gibran? Itu pertanyaannya. Gue juga mikir gitu. Kenapa orang-orang pada mikir kalau Fufu Fafa itu Mas Gibran? Pertama, karena dia sendiri yang ngaku kalau akun Twitternya adalah RKGBR. Ya, nah, akun ini pernah diucapin selamat ulang tahun sama Mas Kaisang. Kedua,
Juni 2014, Pak Andi Arief pernah nuduh Pak Jokowi kalau dia nyembunyiin anak pertamanya. Fufafa ngamuk. Nah, lu tahu kapan Mas Gibran pertama kali muncul di media? Oktober 2014. Tahun yang sama dengan tahun Fufafa bilang kalau dia nggak sembunyi. Lihat Gibran, ya tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus, saya kan kerja. Ketiga, akun Twitter Cilipari, adminnya itu Mas Gibran sendiri. Nah, Cilipari dan Fufafa pernah posting hal yang sama di waktu yang berdekatan. Misal, mereka sama-sama main God of War di pekan pertama gamenya rilis. Mereka juga pernah nyari gunting di hari yang sama. Masalahnya, guntingnya spesifik banget, yang ada di stack gunting PIK. Keempat, 2015, Cilipari pernah bilang kalau akun Kaskusnya kena ban lagi. Di tahun yang sama, Fufafa sempat hilang dan baru muncul lagi di tahun 2016. Nah, begitulah kira-kira hasil investigasi netizen. Tapi kalau gue sih ragu Fufafa itu beneran Mas Gibran. Karena ketikanya kacau. Komentarnya rasis, pengen lihat aset berharga artis. Pak Prabowo dan anaknya dikatain parah banget lagi. Menurut penelitian ini, otak remaja itu matang di usia 25. 2019, ketikan Fufafa masih liar. Tahun itu Mas Gibran umur 31. Masa anak presiden 31 tahun ngatain orang di internet sampai segitunya? Tapi ada yang bilang otak remaja matang di usia 25 itu mitos. Aduh, jadi yang bener gimana sih? Yang batu yang makin iko, awak ya ragu lo tuh kan. Awak nggak usah bacot, banyak bacot nggak usah. Nanti salah, kena undang-undang ITE. Soalnya itu Mas Gibrannya anak presiden dan sebentar lagi jadi wakil presiden. Jadi kritik sih boleh, jangan asal-asal kritik, nanti takut kita kan. Next. Bisa jangan ada bulian-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Apa kata Mas Gibran? Kalau bisa jangan ada bulian lah. Walaupun kadang bulian itu seru, katanya kan. Mas Gibran. Ya kalau bisa jangan ada bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian itu juga seru. Karena saya memanfaatkan itu juga. Kadang Mas Gibran juga memanfaatkan keadaan itu. Ada apa ini? Kok larinya ke sini sih? Saya memanfaatkan juga. Kalau bisa jangan ada bully-bulian. Walaupun Mas Gibrannya kadang-kadang suka, kata dia kan. Jangan suka lah Mas, jangan. Next. 2020 kan dia daftar Mas sebagai wali kota tadi nih. Oke. Menariknya, kita ulangin lagi nih. Pendaftaran di KPU kayaknya Solo. Videonya sama. Tulisan tangan Gibran. Enggak, ini di podcast kayaknya. Gibran Raka Buming Raka lahir di Solo gitu tanggal 1 Oktober. Roy Suryo. Nomor handphone yang ditulis. Ya nomor handphonenya Fufafa. Plus 628975000 belakangnya 33. Itu mau dihapus gimana? Berkasnya sudah masuk. Dalam tayangan canda di salah satu stasiun Trans, saya sebut aja ya. Itu kan ada candaan antara si Kaisang dan Gibran itu. Yang konon Gibran tuh memang mau mengkudeta Pak Prabowo. Ada Mas rekamannya. Ini punya dampaknya besar nih Mas. Iya. Tepi jurang ini Mas, tepi jurang. Meskipun itu canda, ada. Nanti di-insert ya supaya untuk mengkonfirmasi bahwa pernyataan Mas Roy. Apa yang saya katakan tuh nggak pernah bohong, Mas. Bukan insinuasi, memang benar adanya. Benar. Apa isinya di situ? Isinya tuh canda. Sempat masak sama Bapak ya waktu itu. Iya, Pak Prabowo. Hidup Prabowo. Garis serah baca. Ya. Masih kerja aja. Kiki ini bacotnya nih. Kontrak saya masih lama nanti sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. Mendatang ya? Iya. Jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Kalau kita yang ngomong ada perkataan seperti itu walaupun bercanda. Tapi Mas Kaisangnya cuma bercanda loh. Jangan dianggap serius dulu loh. Udahlah. Asli. Gua masih banyak sih tentang video-video tentang Fufafa ini. Banyak netizen itu banyak banget nge-reupload bukti-bukti yang disebarin di internet tentang Fufafa itu siapa. Tapi gua makin kesini makin takut. Ntar gua salah ngomong, salah bacot kan, ntar kena undang-undang ITE. Soalnya Mas Gibrannya ntar mau jadi wakil presiden kan. Gua ntar mau kritik lah nggak apa-apa, kritik ntar
yang kinerjanya Mas Gibran aja sebagai wakil presiden, bukan Mas Gibrannya. Tapi kalau pembahasan kayak gini kayaknya lebih ke pribadinya Mas Gibran, gue takut kan. Walaupun netizen itu secara frontal nyerang, bukan nyerang sih, cari bukti tentang itu Fafa itu. Tapi udahlah, nggak usah dilanjutin. Gue takut serius. Ini ntar belakang ada apa kan, gitu kan. Oke, Sana Garbos, sampai di sini dulu. Gua nge-reaction tentang Fafa. Semoga kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham lagi siapa itu Fafa. Tapi kalau kurang, kalian silahkan cari sendiri di internet, banyak tentang Fafa itu apa. Semoga sekarang masih viral. Kalian gampang nyarinya di aplikasi X, Twitter nggak ada lagi Twitter, X sama TikTok, itu banyak banget serius. Kalau gue cukup sampai di sini aja. Gue takut. Dadah. Tapi sebelum gue tutup, tetap gue ingatin nama Sana Garbos yang jauh di mata dan dekat di hati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf atas kekurangannya. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.